Selamat pagi anak-anak. Untuk materi bahasa Indonesia kelas 9F yang kedua, saya akan memberikan pembahasan tentang kegiatan ataupun tugas, karena teorinya sudah disampaikan oleh Bu Suwarni, yaitu tentang menyimpulkan informasi laporan percobaan. Semangat pagi anak-anak, Rong Bulsa, tetap semangat, berprestasi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat. Minggu yang lalu pada materi pelajaran yang kedua sudah disampaikan oleh Bu Suwarni tentang menyimpulkan informasi laporan percobaan. Masih ingat anak-anak? Nah, pada pembelajaran ini Pak Jack akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada buku paket yang bisa kalian pelajari untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Suwarni. Semoga ada manfaatnya. Masih semangat anak-anak? Nah, menyimpulkan informasi laporan percobaan sistematikanya seperti ini kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Suwarni. Silahkan kalian pelajari kembali. Dan pembahasannya juga sudah dibahas oleh Ibu Suwarni. Silahkan kalian pelajari kembali. Nah, ini masih ingat semua kan? Nah, sampai pada yang ke-9 yaitu tentang daftar pustaka. Contoh daftar pustaka juga sudah disampaikan oleh Ibu Suwarni. Kalian tinggal mempelajari kembali. Nah, ini contohnya, silahkan kalian lihat kembali tentang contoh penulisan daftar pustaka. Cara membuat kesimpulan ada teknik generalisasi, ada teknik analogi, kemudian juga teknik sebab akibat. Nah, sekarang kegiatan yang perlu kita bahas yaitu tentang kegiatan 2, mencermati informasi. Yang pertama, laporan tentang Venus. Kalian bisa membuka buku paket halaman 14 ya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, itu termasuk pengertian planet Venus. Yang Venus sama besarnya dengan bumi, termasuk ukuran planet Venus. Venus adalah planet, termasuk jenis planet Venus. Jadi warnanya oranye, kuningan dengan beberapa kehitaman, termasuk warna planet Venus. Kemudian yang Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi, termasuk posisi planet Venus. Dan Venus mengitari matahari selama 235 hari bumi, termasuk waktu revolusi planet Venus. Kemudian Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi, termasuk waktu rotasi planet Venus. Venus sangat tua dan berbatu, kondisi permukaan fisik planet Venus. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir, termasuk situasi langit planet Venus. Dan yang kedua,
laporan tentang kelelawar halaman 14 sampai 15 di buku paket, silakan kalian lihat. A. Kelelawar merupakan mamalia kategori hewan kelelawar. B. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang termasuk ciri kelelawar. C. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah termasuk jenis kelelawar. Kemudian yang D. Kelelawar tampaknya mirip tikus saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang termasuk ciri khas kelelawar. Dan E. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus termasuk makanan kelelawar. F. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km termasuk kemampuan kelelawar. G. Mereka jenis nokturnal, artinya sifat kelelawar. Kelelawar melihat dengan pupil, oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat, termasuk indera penglihatan kelelawar. Dan yang ketiga, laporan tentang rantai makanan di Antartika. Kalian bisa melihat buku paket halaman 15. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman Laut Biru ada jaringan makanan. Itu termasuk kehidupan Antartika. B. Pertama, ada plankton, fitoplankton, atau dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik dan diatom di dasar rantai makanan, termasuk rantai makanan Antartika. C. Bentuk kehidupan kecil ini merupakan bagian dari kelas produsen primer, termasuk produsen primer Antartika. D. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, ribon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil termasuk konsumen primer. E. Krill adalah makhluk hidup ikan dengan 10 kaki, definisi krill. F. Ribon mirip udang termasuk penampakan ribon. G. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk-makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder termasuk jaring makanan. H. Konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin termasuk konsumen sekunder di Antartika. I. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada, termasuk berat paus biru. J. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi, termasuk posisi konsumen sekunder. K. Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota, paus pembunuh karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki, termasuk predator puncak di Antartika. I. Dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan, termasuk puncak jaring makanan di Antartika. Nah, tugas tak terstruktur kalian di rumah adalah bandingkan informasi yang kamu dapatkan dari ketiga contoh tersebut, baik contoh 1, 2, dan 3. Lihat paket halaman 12 sampai 13. 1. Manakah informasi yang lebih jelas? 2. Manakah informasi yang lebih lengkap? 3. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? 4. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? 5. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, misalnya tata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan? Nah, silahkan kerjakan di buku tugas. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.